Kajian Lingkungan Hidup Strategis, KLHS, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, RPJMD, Provinsi Maluku tahun 2025 hingga 2029. Penyusunan KLHS RPJMD penting untuk memastikan pembangunan di Provinsi Maluku berjalan secara berkelanjutan dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan lingkungan, sosial, dan ekonomi. Demi mewujudkan Maluku maju, inklusif, dan berkelanjutan berbasis sumber daya kepulauan. Provinsi Maluku adalah wilayah kepulauan yang terdiri dari 1.390 pulau, dengan luas wilayah administratif mencapai 712.479,65 km persegi, di mana sekitar 93% merupakan wilayah laut. Terdiri dari 11 kabupaten kota, 118 kecamatan, 1.198 desa, dan 34 kelurahan. Wilayah ini berada di zona rawan bencana tektonik. Dengan kekayaan hayati dan kekayaan adat yang tinggi, wilayah ini juga mencatatkan pertumbuhan penduduk yang moderat dan tantangan pembangunan seperti kemiskinan, keterbatasan infrastruktur, dan ketimpangan ekonomi antar wilayah. Analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan berbasis jasa ekosistem menunjukkan bahwa beberapa wilayah, khususnya Kota Ambon dan Kota Tual, mengalami defisit air dan pangan. Kawasan hutan lahan kering sekunder mendominasi tutupan daratan, dan wilayah ini memiliki kawasan konservasi penting seperti Taman Nasional Manusela. Namun, keterbatasan kapasitas kelembagaan dan tingginya risiko bencana seperti gempa bumi, tsunami, dan banjir menjadi perhatian serius dalam mitigasi perubahan iklim dan pelestarian keanekaragaman hayati. Dari 226 indikator TPB yang menjadi kewenangan provinsi, sekitar 60% telah mencapai target nasional, 32% belum mencapai, dan 8% belum memiliki data. Pilar sosial menunjukkan capaian terbanyak, khususnya dalam bidang kesehatan dan pendidikan. Sementara pilar ekonomi dan lingkungan menunjukkan tantangan pada akses energi terbarukan, pengelolaan sampah, dan konservasi ekosistem. Terdapat 6 isu strategis yang disepakati, yakni 1. Penurunan kualitas lingkungan hidup. 2. Kemiskinan dan pengangguran. 3. Kerentanan terhadap bencana dan perubahan iklim. 4. Keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas. 5. Rendahnya produktivitas ekonomi, dan 6. Belum optimalnya tata kelola dan penegakan hukum. Pemerintah daerah menjadi aktor utama dalam penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan berkelanjutan, didukung oleh masyarakat adat, LSM, sektor swasta, dan lembaga donor. Contohnya, pengelolaan sampah dan konservasi hutan melibatkan bank sampah lokal dan lembaga adat. Kemitraan lintas sektor juga dibangun dalam pengentasan kemiskinan, penguatan pangan, dan program energi terbarukan. Rekomendasi utama meliputi integrasi penuh hasil kajian daya dukung dan daya tampung ke dalam dokumen RPJMD, penyesuaian arah kebijakan untuk indikator yang sudah mencapai target, serta pelaksanaan program tambahan bagi indikator yang belum mencapai target. Sebanyak 71 indikator TPB membutuhkan upaya tambahan, dengan total anggaran dari pemerintah sebesar Rp1 triliun lebih dan kontribusi non-pemerintah Rp28 miliar. Rekomendasi difokuskan pada sektor prioritas seperti konservasi, pengelolaan sampah, pemanfaatan energi terbarukan, dan pengentasan kemiskinan berbasis potensi lokal.